Kita lanjutkan untuk transistor PNP. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang unbiased. Jadi transistor PNP yang unbiased atau tanpa tegangan bias. Sekarang akan kita bahas transistor PNP dengan tegangan bias. Sebentar. Dengan tegangan bias. Bisa kita lihat di sini tegangan biasnya ada VEE dan VCC. VEE ini juga kadang ditulis VBE, jadi seperti itu, VBE. Oke, kita langsung ke poin yang pertama. When external voltage is applied to a PNP transistor, it is said to be a biased PNP transistor. Jadi pada saat tegangan bias diberikan atau disambungkan dengan transistor PNP, maka dapat dikatakan bahwasanya transistor ini adalah transistor PNP yang terbias. Transistor PNP yang terbias. Depending on the polarity of the applied voltage, jadi berdasarkan polaritas tegangan biasnya the PNP transistor can be operated in three modes. Jadi transistor PNP ini dapat dioperasikan atau dapat bekerja pada 3 mode. Yang pertama adalah mode aktif, mode cut off, dan mode saturasi, sama dengan transistor NPN sebelumnya. Ada 3 mode juga. The PNP transistor is often operated in active mode. Jadi transistor PNP ini sering dioperasikan atau sering digunakan pada mode aktif. Because in active mode, the PNP transistor amplifies the electric current. Nah, jadi karena pada mode aktif ini transistor PNP akan menguatkan arus listrik. So let's see how a PNP transistor works in active mode. Jadi mari kita bahas bagaimana transistor PNP ini bekerja pada mode aktif atau biasanya daerah aktif, nggak ada masalah. Let us consider a PNP transistor as shown in the figure. Jadi mari kita asumsikan transistor PNP ini gambarnya dan tegangan biasnya seperti yang ada di gambar sebelah kanan. In the figure, the emitter base junction is forward biased by DC voltage VEE. Jadi pada gambar sebelah kanan atas ini, junction emitter basis atau JE. JE ini dia forward bias. Forward biasnya karena apa? Karena tegangan VEE. Dan basis kolektor junction atau JC ini, junction basis kolektor, is reverse bias. Jadi dia reverse, JC-nya reverse karena tegangan VCC. Dia reverse karena tegangan VCC. Coba kita lihat sebentar kenapa dia bisa forward, kenapa bisa reverse. Untuk VEE dulu di junction emitter antara emitter dan basis, kita lihat emitter terhubung dengan plusnya VEE atau plusnya baterai. Selanjutnya untuk basis dia terhubung, kalau kita runut ke sini, terhubung dengan minusnya VEE atau minusnya baterai. Jadi dengan kondisi seperti ini, yang emitter notabene dia semikonduktor tipe P, dan yang emitter dia notabene semikonduktor tipe P terhubung dengan plus, dan yang basis notabene dia semikonduktor tipe N yang terhubung dengan minus. Maka dengan kondisi seperti ini, junction emitter atau di sini emitter dan basis itu dia forward, sama seperti dioda. Pada saat semikonduktor tipe P-nya terhubung dengan plus dan semikonduktor tipe N-nya dia terhubung dengan minus, maka dioda tersebut akan forward. Hal ini berkebalikan dengan VCC yang ada di sini. Tegangan VCC yang terhubung dengan basis kolektor. Kita lihat plusnya VCC ini terhubung dengan basis yang semikonduktornya tipe N,
Dan VCC yang minus ini terhubung dengan kolektor yang semikonduktornya di sini tipe P. Jadi dengan kondisi seperti ini maka junction kolektor atau junction basis kolektor akan reverse. Nah, kalau dianalogikan dengan dioda, maka jika dioda semikonduktornya tipe P dia terhubung dengan minusnya baterai dan semikonduktor tipe N dia terhubung dengan plusnya baterai, maka dia diodanya dalam kondisi reverse. Hal ini juga berlaku pada transistor. Oke, kita lanjutkan slide selanjutnya ini. Due to the forward bias, a large number of holes in the left side P region experience a repulsive force from the positive terminal of the DC battery. Jadi dikarenakan ini forward bias ya, dikarenakan forward bias JE-nya, dikarenakan dia forward bias di kaki emitor dan basis, a large number of holes in the left side P region dalam kurung emitor ini, jadi holes dalam jumlah besar pada kaki emitor atau pada emitor akan mengalami gaya tolak menolak. Dari mana gaya tolak menolaknya? Gaya tolak menolaknya dari positifnya baterai ini, dari plusnya VEE ini. Dia akan mengalami gaya tolak menolak. Nah, kalau dia mengalami gaya tolak menolak, kalau tadi kan gaya tolak menolaknya antar hole saja, sehingga dia random. Kalau gaya tolak menolaknya dengan positifnya baterai, maka dia akan diarahkan menjadi satu arah ke kanan. Nah, holesnya akan didorong ke kanan. Jadi searah, seragam di situ arahnya. And also they experience an attractive force from the negative terminal of the battery. Jadi holes tersebut juga akan mengalami gaya tarik menarik. Dari mana gaya tarik menariknya? Gaya tarik menariknya dari minusnya ini, minusnya baterai VEE ini. Nah, di sini. Jadi mengalami juga gaya tarik menarik. Dia ditarik ke sini, dari plusnya baterai dia didorong ke kanan, dari minusnya baterai yang terhubung dengan basis ini, dia ditarik. Jadi semakin ke kanan, semakin besar gayanya. As a result, the holes start flowing from emitter to base. Jadi sebagai hasilnya maka holes akan mengalir ke basis. Mengalir ke basis melewati depletion layer atau depletion region. In similar way, free electron in base experience a repulsive force from the negative terminal of the battery. Nah, sebagai catatan ini yang kita bahas adalah yang bias ya, yang bias dan di junction emitor basis. Nah, yang pertama di junction emitor basis dulu. Saya ulangi lagi, in the similar way, free electron in base experience a repulsive force from the negative terminal of the battery. Jadi sama halnya free electron yang ada di basis, dia juga akan mengalami gaya tolak menolak dari negatifnya baterai. Jadi di sini kan terdapat free electron nih ya, di basis ini terdapat free electron. Dia juga akan mengalami gaya tolak menolak dari mana? Dari minusnya baterai. And also experience an attractive force from the positive terminal of the battery. Nah, free electron ini juga akan mengalami, saya buat panahnya dulu ya, panahnya ke kiri di sini. Free elektronnya ke kiri. Dia mengalami gaya tolak menolak dengan minusnya baterai. Nah, free elektron juga yang ada pada basis, dia juga akan mengalami gaya tarik menarik. Karena apa? Atau dari mana gaya tarik menarik itu? Dia dari plusnya baterai. Jadi semakin ke kiri free elektronnya. As a result, the free electron start flowing from the base to emitter. Jadi sebagai hasilnya elektron bebas ini akan mengalir dari basis ke emitor. Nah, kalau holes mengalir dari emitor ke basis, kalau free electron mengalir dari basis ke emitor. Poin selanjutnya, the majority carry holes carry most
the current from emitter to base. Jadi majority carriers-nya untuk daerah P ini kan holes ya. Majority carrier-nya yaitu holes membawa most of the current. Jadi dia membawa atau mengalirkan arus, mayoritas arus dari emitor ke basis. Saya ulangi lagi, jadi majority carrier-nya yaitu berupa holes, dia mengalirkan arus atau mengalirkan mayoritas arus dari emitor ke basis. Thus the electric current flows from emitter to base. Dengan demikian, arus listrik mengalir dari emitor ke basis. This electric current flow reduce the width of the depletion region at emitter base junction. Jadi, arus listrik yang mengalir ini akan mengurangi lebarnya depletion region. Jadi, depletion region-nya akan semakin menyempit di sini. Ya. Kalau kita bandingkan dengan unbiased, transistor PNP yang unbiased dengan yang biased. Untuk yang biased, depletion layer BE ini akan semakin mengecil karena ada aliran arus tadi. Nah, dalam hal ini untuk junction emitornya dia forward kan ya, sehingga depletion layernya semakin kecil. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini kenapa kok jumlahnya semakin sedikit? Nah, itu tadi alasannya. Tetapi coba kita bahas sama halnya seperti kita membahas pada saat NPN. Kita lihat di sini ada pergerakan holes ya, dari kiri ke kanan. Pergerakan holes. Di sini kan ada ion positif. Di sini kan ada ion negatif. Sehingga kalau holes dia menabrak ion negatif ini, maka ion negatif akan menjadi netral sehingga hilang di sini. Hilang, sebagian hilang. Selanjutnya di sini kan tadi ada dalam satu baris ini ada 3 ion positif. Ada 3 ion positif. Kemana yang 2 ini kok cuma tertinggal 1? Yang 2 adalah dia sudah menerima free elektron. Jadi kalau ion positif menerima 1 free elektron, maka atom tersebut akan menjadi netral sehingga hilang. Nah, maka untuk depletion layernya dia semakin menyempit seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang yang junction basis kolektor. Junction yang ini C. Yang notabene dia reverse kan ya, reverse. Perlu diketahui untuk batas-batasnya bisa Anda lihat di paling atas ini. Emitor batas-batasnya sekian, basis sekian, dan kolektor sekian. Due to the reverse bias, free electron in the N region, basis dalam hal ini, experience an attractive force from the positive terminal of the battery. Jadi dikarenakan reverse bias, maka elektron bebas yang ada pada basis akan mengalami gaya tarik-menarik. Jadi ditarik oleh terminal positif dari baterai. Jadi free elektron yang ada di sini akan ditarik oleh terminal positifnya baterai VCC ini. Kita tidak membahas VEE lagi ya, tetapi kita membahas VCC-nya. Jadi free elektronnya tertarik oleh plusnya VCC. Hence the free electron move away from the junction and flow toward the positive terminal of the battery. Nah, oleh karena itu elektron bebasnya akan menjauhi junction. Jadi elektron bebasnya ini akan semakin menjauhi junction dan mengalir ke terminal positif dari baterai. As a result, a large number of neutral base atom lose electron and become positive ion. Nah, jadi oleh karena itu, karena free elektronnya keluar dari basis, maka saya ulangi lagi, sebagai hasilnya atom netral pada basis ya, jadi atom-atom netral yang ada pada basis akan kehilangan elektron dan menjadi ion positif. Nah, dikarenakan free elektronnya semuanya keluar ke terminal positifnya baterai VCC di sini, dalam hal ini VCC ini ya, maka
atom-atom netral yang ada dalam basis atau yang ada di basis akan kehilangan elektron dan menjadi ion positif. Bisa kita lihat di sini ion positifnya. Jadi kalau tadi cuma 4 pada saat unbiased, pada saat bias dia menjadi 5, menjadi lebih banyak ion-ion positifnya. Karena apa? Karena atom-atom netral elektron pada atom-atom netral itu keluar menuju terminal positifnya baterai. Oke. On the other hand, a large number of holes in the right side end region experience an attractive force from the negative terminal of the battery. Jadi ini di sisi lain atau sama halnya pada yang terjadi pada kolektor, pada kaki kolektor, a large number of hole in the right side end region experience an attractive force. Jadi holes yang ada di daerah kolektor ini akan juga mengalami gaya tarik-menarik yang disebabkan oleh terminal negatif dari VCC ini. Jadi kalau kita lihat maka dia akan semakin menjauhi junction. Hence the holes move away from the junction and flow towards the negative terminal of the battery. Oleh karena itu holes akan meninggalkan move away di sini meninggalkan junction. Jadi banyak holes yang meninggalkan junction dan dia mengarah ke terminal negatif dari baterai atau VCC di sini. As a result, sebagai hasilnya, a large number of neutral collector atom gains electron and become negative ion. Jadi di sini kan free elektronnya ditarik di sini dan dialirkan ke sini. Sehingga kalau banyak holes yang masuk atau mendekati negatifnya baterai, maka atom-atom yang netral di sini akan dimasuki oleh free elektron. Sehingga atom-atom yang netral jika dimasuki oleh free elektron atau elektron, maka atom tersebut akan menjadi ion negatif di sini. Ion negatif. Jadi ion negatifnya bertambah 1 di sini, kita umpamakan dia bertambah 1. Ini cuma perumpamaan saja ya, bukan menjadi patokan, tetapi secara cara kerjanya Anda memahami di situ. Jadi atom-atom netral yang ada di sini akan mendapatkan elektron. Elektron dari mana? Nah, dari sini tadi yang diserap oleh baterai ini akan mengalir ke sini. Untuk holesnya dia akan tertarik keluar ke terminal negatif. Thus, the width of depletion region increase at base collector junction. Nah, dengan demikian depletion regionnya, daerah deplesinya akan bertambah mulai dari titik ini sampai sini, semakin lebar. In other words, the number of positive and negative ion increase at the base collector junction. Jadi dengan kata lain, jumlah ion positif dan negatifnya bertambah pada junction kolektor ini atau junction basis kolektor. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh ya, ada simulasi. Jadi ini transistor PNP. Nah, ini emitornya, ini kolektornya ya. Yang atas emitor, yang bawah kolektor, yang tengah ini basis. Jadi pada saat emitornya kita kasih supply plus 2 volt, maka di basis, di kaki basis harus untuk mengonkannya ya, untuk mengalirkan arus agar ini mengalirkan arus, maka di kaki basis minimal lebih kecil 0,7, 0,6 atau 0,7 volt dari tegangan emitor. Jadi VB harus lebih kecil dari tegangan VE di sini. Minimal berapa? Minimal 0,6 atau 0,7. Jadi baru transistor ini bisa mengalirkan arus. Oke. Selanjutnya akan kita bahas arus emitor, basis, dan kolektor. Ini bagian terakhir dari transistor PNP. The holes that are flowing from either
The base due to forward bias will combine with the free electron in the base. Jadi holes yang mengalir dari emitor, holes ini kan didorong ya, didorong ke kanan. Holes yang mengalir dari daerah emitor ke daerah basis, dikarenakan adanya forward bias tadi, akan menyatu. Jadi holes ini akan menyatu dengan free electron. Holes akan menyatu dengan free electron di sini karena ada forward bias tadi. However, the base is very thin and lightly doped. Akan tetapi basis ini sangat tipis lapisannya. Kalau kita bandingkan yaitu 150 banding 1. Contohnya seperti itu kemarin, 150 banding 1. Jadi tebalnya basis, daerah basis ini cuma 1/1. Anggap saja 1 cm dari keseluruhan 150 cm besarnya transistor. So only a small percentage of emitter holes will combine with the free electron in the base region. Jadi hanya sedikit saja, sedikit sekali holes yang akan menyatu dengan elektron bebas pada basis. Jadi kan tadi banyak sekali holes yang didorong ya, yang mengalir dari emitor ke basis. Tetapi hanya sedikit saja holes yang menyatu dengan free electron yang ada di basis. The remaining large number of holes will across the base region and reach to the collector region. Jadi karena basis ini kan tadi tipis sekali lapisannya ya, maka sisa holes tadi yang mengalir dari emitor ke basis, nah sisanya dalam jumlah besar tadi ya, dalam jumlah besar, sisanya yang dalam jumlah besar tadi akan mencapai daerah kolektor. Nah, akan masuk atau mencapai daerah kolektor. This is due to the negative supply applied to collector. Hal ini kenapa terjadi? Hal ini terjadi karena ada tegangan negatif. Ini ada minus dari VCC ini yang masuk pada kolektor. Hence the holes flow from emitter to collector. Oleh karena itu holes akan mengalir dari emitor ke kolektor. Holesnya emitor ini mengalir sampai menembus depletion ini, mengalir sampai kolektor. Holes yang ada di di emitor akan menembus basis dan depletion sampai menuju daerah kolektor. At collector, both the emitter holes and collector holes produce current by flowing toward the negative terminal of the battery. Pada daerah kolektor, baik holesnya emitor ataupun holesnya kolektor itu sendiri akan menghasilkan arus yang mengalir ke terminal negatif baterai. Jadi holes ini semuanya secara total saya tulis besar di sini ya. Holes di sini semuanya akan mengalir ke sini. Begitu juga holesnya kolektor akan mengalir ke sini juga menyatu dan akan masuk ke negatifnya baterai. Therefore an amplified current is produced at the output. Oleh karena itu penguatan arus dihasilkan pada outputnya. Jadi ada penguatan arus di sini. Tadi kan yang kita bahas untuk bias ini kan modenya adalah mode aktif. Nah, ini bagaimana terjadinya penguatan arus ya, yang poin ini nih. Nah, jawabannya. In PNP transistor, the electric current is majority conducted by hole. Jadi pada transistor PNP arus listrik itu sebagian besar dialirkan oleh holes. Jadi arus listriknya dialirkan oleh holes sebagian besar. Kalau di transistor NPN arusnya sebagian besar dialirkan oleh free electron. Jadi sebagai kesimpulan ya, perbedaannya dengan transistor NPN. Nah, ini kalau transistor NPN
Itu yang mengalirkan arus itu free electron. Kalau PNP yang mengalirkan arus itu holes. Jadi seperti itu bedanya. Oke. Selanjutnya akan kita lanjutkan ya setelah kita membahas transistor NPN dan PNP baik itu unbiased dan bias. Kita akan lanjutkan tentang transistor current and terminal voltage. Jadi arus dan tegangan transistor pada video selanjutnya.